Hamba Allah yang mulia, beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berada di dalam jamaah. Salat Jumat sengaja tidak sah sendirian, bahkan tidak sah minus dari 40 orang di dalam pandangan mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab yang lain misalnya sah atas nama sudah berjamaah lebih dari satu, tapi intinya adalah disepakati oleh semua ulama mujtahid salat Jumat itu tidak sah tanpa berjamaah. Apa maksudnya? Allah yang mengajak kita mesti berada di dalam jamaah itu. Maka salat jamaah sebenarnya tidak boleh disebut dengan keramaian. Hamba Allah yang berbahagia, seruan ibadah haji disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, panggillah orang-orang dari seluruh pelosok dunia, rata lungki diuja oleh Allah. Siapa yang mengerahkan massa itu? Yang mengerahkan massa itu, itulah Allah. Orang-orang yang sedang duduk di warung, sedang duduk di kantor, idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah. Allah yang mengerahkan massa. Massa itu tidak sama dengan massa di tempat yang lain. Ketika Allah mengerahkan massa ke tanah suci, itu bukan keramaian, tapi itu adalah jamaah haji. Ketika Allah mengerahkan massa, orang-orang yang berada di mana-mana di hari Jumat dikerahkan semua berada di masjid, fas'au ila dzikrillah. Yang mengerahkan massa itu adalah Allah, tapi massa yang berkumpul itu bukan keramaian, itu adalah jamaah salat Jumat. Sering kita mendengar dalam kasus seorang laki-laki yang melewati jamaah majelis taklim dan dia itu ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diajak oleh Rasul, bergabunglah dengan orang yang sedang berzikir. Orang yang sedang berzikir itu pun bukan keramaian, tapi disebut dengan majlis. Hamba Allah yang berbahagia. Jadi di dalam ranah agama ada bahasa-bahasa yang sakralistik, hanjit tabu-tabu bahasa itu. Tidak boleh bahasa itu kita murahkan maknanya sehingga hilang sesuatu yang sebenarnya sangat sensitif. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia. Cara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah melalui syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang bervariasi. Ada hal-hal yang memang bagus ketika berjamaah. Salat 5 waktu, pengajian bersama, itu memang perintah-perintah di dalam cara kita lakukan secara berjamaah. Tapi sebahagiannya Allah tidak mengajak kita berjamaah. Sudahlah, privasi saja, masing-masing saja, perorangan saja, munfarid saja, perorangan saja. Salat duha, sudah biarkan salat duha, enggak usah berjamaah. Pun waktunya itu tengah malam. Kageset li Allah sit lagenya. Ada kenikmatan salat duha justru ketika tidak berjamaah. Karena salat duha rentang waktunya itu di pagi hari dan waktunya lumayan lama dan di tengah-tengah kesibukan manusia. Allah perintahkan salat duha tidak usah berjamaah, nikmati kesendirian. Jadi nak buat itanya tidak kita nikmati. Ada pekerjaan yang mesti kita nikmati secara bersama. Hamba Allah jamaah yang mulia, salat tengah malam, salat tahajud sengaja tidak diajak berjamaah.
walau sah jika dilakukan. Ada tempat-tempat yang memang dikomandoi jam 3 malam bangun semua, digedor-gedor pintu salat tahajud sah, tapi tidak seperti itu yang dimaksudkan di dalam syariat. Salat tahajud itu salat tengah malam. Kapan dia bangun? Ada yang bangun jam 10, bangun jam 12, bangun jam, pokoknya atas nama setelah tidur dan sebelum salat subuh. Jadi baik sampai salat tahajud siang